Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'a. Kaifa halukum? Insyaallah bikhair na'am. La tansa du'a qabla dirasati. Al-an sanata'allamul maddah tematik, yaitu kita sudah masuk pada subtema 2 nak ya, yaitu bekerja sama mencapai tujuan, tepatnya pada pembelajaran 1. Nah, muatan pelajaran yang akan kalian pelajari pada hari ini ada 3 nak ya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yang ketiga ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama bahasa Indonesia. Nah, dalam menggali sebuah informasi dari buku sejarah, maka kalian harus menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya nak ya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Muatan pelajaran yang kedua yang akan kalian pelajari yaitu ilmu pengetahuan sosial, yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang nak ya, dengan maksud mengurus tawanan perang. Ternyata kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands in the Civil Administration atau disingkat dengan NICA, yang merupakan tentara Belanda. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA ini sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai, sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Sehingga pada tanggal 26 Oktober di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Namun, insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan menempuh kata sepakat. Namun diingkari pihak sekutu, sehingga pada tanggal 20 November 1945 terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dan tentara sekutu di Ambarawa. Nah, muatan pelajaran yang terakhir yang akan kalian pelajari yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA, yaitu ciri-ciri hewan sesuai dengan habitatnya. Nah, perlu juga anak-anakku ketahui bahwa hewan itu mempunyai habitat atau tempat tinggal yang berbeda-beda nak ya. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di air, bahkan ada hewan yang hidup di darat maupun di air. Artinya dua tempat yang ia tempati nak ya. Nah, coba perhatikan ciri-ciri hewan sesuai dengan habitatnya atau tempat tinggalnya nak ya. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Adapun ciri-ciri hewan yang hidup di darat, yang pertama, bernapas dengan paru-paru, yang kedua, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat, artinya di darat terus dia tinggal nak ya. Yang ketiga, sebagian besar menggunakan hidung sebagai alat pernapasan. Nah, contoh, kucing, sapi, kerbau, harimau, dan ayam. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama, bernapas menggunakan insan kecuali paus dan lumba-lumba nak ya. Artinya ikan paus dan ikan lumba-lumba itu dia tidak menggunakan insan tapi paru-paru nak ya. Yang kedua, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di air. Artinya dia hidup terus di air, tidak pernah di darat nak ya. Yang ketiga, mempunyai sepasang sirip. Nah, sirip ini gunanya sebagai kemudi dan alat penjaga keseimbangan. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa ada ikan yang hidup di air asin dan ada juga ikan yang hidup di air tawar. Nah, ikan yang hidup di air asin yaitu ikan hiu, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Dan adapun ikan yang hidup di air tawar yaitu ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, salah satunya adalah katak. Nah, katak itu adalah salah satu hewan yang dapat hidup di dua tempat nak ya. Nah, dia bisa hidup di darat dan dia juga bisa hidup di air. Nah, hewan yang dapat hidup di darat dan di air itu disebut hewan amfibi. Adapun ciri-ciri hewan amfibi, yang pertama, hewan berdarah dingin. Yang kedua, respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Artinya, pada saat larva hidupnya di air.
dan bernapas dengan menggunakan insan. Sedangkan pada waktu dewasa bernapas dengan paru-paru. Ciri yang ketiga, peredaran darah tertutup. Dan yang keempat, kaki memiliki selaput. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anakku sekalian buka kembali buku LKS tema 2 tak, tepatnya pada subtema 2 pembelajaran 1 pada halaman 37 sampai dengan 41. Itu dibaca nak ya, itu untuk membantu pemahaman kalian dalam memahami apa yang Ustadz telah jelaskan secara singkat. Dan tugas selanjutnya, coba kerjakan soal berikut ini. ربما هذا درسنا اليوم شكرا على اهتمامكم إلى اللقاء في أسبوع القادم إن شاء الله لا تنسى نصيحة الأستاذ لا تتركوا الصلوات الخمس والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.